Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wahmi hauzatal muslimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan seizin dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat berlimpah dan banyak. Tentu saja nikmat utama dan pertama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu pembahasan, yakni terkait dengan kewajiban mendidik anak dengan Islam. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Kalau kita perhatikan secara seksama di dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah tentang kewajiban seorang ibu atau seorang bapak atau kewajiban orang tua kepada anak, di situ akan kita dapati secara jelas, secara gamblang Al-Quran berbicara, Al-Hadis pun menguatkan. Seperti halnya apa yang hadis datang dari Mu'ad bin Jabalin, ya, Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, dalam hadis itu disebut an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah mengutusku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Fad'uhum, maka serulah, ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka kepada bersaksi, bersumpah bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum. Apabila mereka mentaatimu pada masalah itu, maka ajarkanlah kepada mereka, annallah iftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 waktu salat di tiap hari dan malam. Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka taat dalam masalah itu, fa'alimhum annallaha iftaradha alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Apabila mentaati mereka dalam urusan itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka, lalu diberikan atau dikontribusikan kepada orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim wa wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun muttafaqun. Apabila mereka mentaati dalam urusan itu, maka hati-hatilah dengan dakwah orang-orang yang madlum, dan kamu jangan sampai mengambil harta-harta yang dimuliakan oleh mereka, dan hati-hati terhadap dakwah orang yang dizalimi, karena sesungguhnya di antara Allah dan di antaranya tidak ada penghalang. Hadis ini muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka di dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang perkara apa yang
merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Ternyata di situ dijelaskan adalah yang paling utama adalah mendidik anak. Pendidikan yang paling utama pun di dalam hadis itu disebutkan. Yang pertama adalah pendidikan tentang aqidatut tauhid. Maka disebutkan fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi ajarkan pertama kali kepada anak-anak kita itu adalah akidah, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang harus diibadahi, yang kemudian harus ditaati kecuali ada mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah sebagai suri teladan dari Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebagai contoh, sebagai guru, sebagai mu'alim, sebagai murabi. Maka kemudian dalam hadis disebutkan, hadis yang lain, alimu sibyanakum awala kalimatin la ilaha illallah. Ajarkanlah pertama kali kalimat atau kata kepada balita-balita kalian adalah kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, luar biasa. Kemudian yang kedua, pendidikan yang kedua pun disebutkan di dalam hadis itu adalah terkait dengan pendidikan sholat. Pendidikan sholat, subhanallah. Memang di dalam hadis-hadis disebutkan muru auladakum bis sholati indama balagha sab'a sinina wadribuhum 'alaiha indama balagha asyra sinina wa warriku anhumul madaji. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada saat mereka masuk pada usia 7 tahun, dan pukullah dengan rasa kasih sayang kepada mereka pada saat 10 tahun mereka tidak mau melaksanakan sholat, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Bahkan di dalam surat Toha dikuatkan lagi ayat 132, wa'mur a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah atas sholat itu. Kami tidak meminta padamu rizki, wahai Muhammad. Itu berarti menunjukkan kepada kita sebagai umatnya, akan tetapi kami adalah yang memberi rizki. Bahkan di situ disebutkan di antara hikmah sholat itu pun juga mendekatkan dan meluaskan rizki. Jadi kalau kemudian orang itu rajin sholat, giat sholat, menjaga sholat, Allah sudah siapkan dengan rizkinya. Kalau kita perhatikan dalam ayat itu, wal aqibatu littaqwa, bahkan sholat itu pun sendiri cerminan daripada ketakwaan, menjadi tolak ukur barometer daripada ketakwaan kepada Allah. Masya Allah. Bahkan di dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Jadi Allah perintahkan, wahai bunaya, wahai anakku. Ini wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Beliau ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi kemudian Allah angkat oleh Allah sebagai pendidik yang utama. Kenapa? Salah satunya adalah mendidik tentang kewajiban sholat kepada anak-anaknya. Bahkan di awal adalah pendidikan tentang bersyukur, kemudian pendidikan tentang akidah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian berikutnya adalah pertama mendidik akidah, kedua ibadah yaitu sholat, kemudian zakat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah zakat. Ini pun masih terkait dengan masalah ibadah. Kemudian yang keempatnya fa'inhum atau ulidalika fa'iyyaka wa qaraima amwalihim. Nah ini kalau kita perhatikan seksama makna yang tersirat di dalam masalah kewajiban kita terhadap anak adalah mendidik tentang akhlak kepada manusia. Dalam ini hablum minan nas. Jadi kita betul-betul menjaga akhlak, mendidik kepada anak supaya mereka bagaimana bersikap kepada harta orang lain, kepada milik orang lain. Di sini kaitannya akhlak. Yang kemudian kalau kita perhatikan secara sama,
Itu nilai-nilai dan norma-norma akhlak itu hari ini sudah banyak yang lenyap, bahkan hilang sama sekali nilai-nilai akhlak itu. Ya, padahal baginda Nabi salah satu tujuannya diutus ke alam semesta itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus melainkan adalah untuk betul-betul menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin, maka kalau saya runutkan, saya kuatkan lagi bahwa kewajiban orang tua siapapun terhadap anak didiknya, dan mereka itu sebagai kaderisasi di kemudian hari, maka yang pertama yang harus dididik atau pendidikan yang menjadi utama adalah masalah akidah sebagai bentengnya. Apalagi hari ini muncul paham-paham sesat atau beredarnya, viralnya tentang upaya-upaya pergaulan bebas LGBT segala macam. Ini tidak akan bisa tertopang kecuali ada dengan akidah. Kemudian masalah ibadah, masalah sholat, masalah zakat, mendidik supaya rajin bersedekah, membiasakan untuk memiliki jiwa dermawan. Kemudian masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Dan tidak kalah pentingnya adalah mendidik anak tentang bagaimana berteman dan mencari teman, harus dengan siapa berteman, kemudian teman yang bagaimana. Rasulullah menyebutkan la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu pernah berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Walaupun di dalam Islam untuk judul mengikat hati supaya orang itu tidak membenci Islam, cinta Islam, kemudian diperbolehkan bahkan menjadi perkara ibadah untuk berbagi kepada di luar Islam, sampai kemudian di luar Islam. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan sangat bermanfaat, terkhusus bagi saya pribadi dan yang menyaksikan video ini. Semoga semuanya diberkahi dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, dan kita berdoa, bermunajat supaya anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi negara, agama, dan berbakti kepada orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.